Bisa dinaikin. Oke, kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Saya kasih satu slide dulu di depan yang sudah ditampilkan dalam 2 minggu ke belakang. Kita masih dalam minggu Advent, ini adalah minggu ketiga ya dari masa-masa Advent. Advent itu apa? Advent itu adalah satu musim, satu persiapan dalam menantikan kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ini memiliki arti yang dalam. Pada waktu itu mereka menantikan Tuhan, mereka menantikan Juru Selamat Yesus Kristus untuk lahir. Dan sebenarnya buat kita juga, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Advent dalam arti kita menantikan momen kelahiran Yesus, dan juga kita ini sedang dalam masa Advent, menantikan kedatangan Yesus, the second coming of our Jesus Christ. Oke. Yang Advent pertama saya sampaikan firman Tuhan tentang blessed hope. Jadi ada satu pengharapan yang membawa kepada kebahagiaan. Pengharapan yang memberikan sebuah berkat yang luar biasa. Bukan pengharapan yang palsu, bukan pengharapan yang semu, tetapi sungguh pengharapan yang dari Tuhan yang diberkati. Di mana dalam setiap situasi, kondisi kita tetap bisa memiliki pengharapan atau menggantungkan pengharapan kita pada Tuhan. Berikutnya minggu lalu saya sampaikan tentang amazing peace. Jadi Advent ini seperti tadi lihat ada hope, peace, joy, love, and then Christ Himself ya. Nah di sini kemarin saya sampaikan tentang amazing peace, ada peace atau damai yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Satu kedamaian yang tidak bisa dibayangkan, itulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan bawa dengan kelahirannya. Ini satu hal yang luar biasa saya lihat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan setiap hal yang terjadi sehari-hari, kita benar-benar perlu menggantungkan pengharapan kita, damai kita kepada satu hal yang solid, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Tuhan ada sebuah kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa digantikan oleh segala hal, tetapi hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, pagi ini saya mau sampaikan tentang satu topik yang berikutnya. Saya mau berbicara tentang joy atau sukacita. Di sini saya kasih yaitu ada joy yang unspeakable, unthinkable, and unexplainable. Wah, sebenarnya judulnya mau singkat aja sih, tapi ini memang sukacita yang berbeda gitu. Sama seperti damai yang berbeda dengan yang dunia kasih. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu juga berbeda, di mana kita ini nggak bisa berkata-kata. Kalau mau direnungkan nanti setelah ini kita bisa lebih dalam lagi mengerti bahwa sukacita yang dari Tuhan itu benar-benar luar biasa, itu tidak bisa diperkatakan, tidak bisa bahkan dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dijelaskan. Kalau saudara tahu ada lagu tentang joy, kan apa itu? Tuh ada lagunya Unspeakable Joy. Unspeakable Joy. Terus apa? Berikutnya lupa saya. Ya itu ya. Jadi seperti lagu itu bilang itu adalah unspeakable joy. Ada sukacita yang nggak bisa diperkatakan gitu. Tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata kita. Nah itulah sukacita yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi dalam masa Advent ini, saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu setiap jemaat Tuhan boleh mengalami Yesus secara pribadi, bukan hanya kita masuk dalam sebuah perayaan Natal, tetapi apa yang datang dengan kelahiran Tuhan itu bisa menjadi bagian dalam diri kita secara pribadi. Mungkin ada kembali, kita tidak terlepas dari masalah, ada masalah dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, tetapi biar yang pertama ada pengharapan kepada Tuhan. Kemudian ada damai yang dari Tuhan. Dan kemudian ada sukacita yang benar-benar luar biasa. Jadi mungkin gambar ekspresi dari perempuan ini yang sepertinya sukacita sekali ya. Sukacita yang melebihi kita mendapatkan naik gaji misalnya. Wah, kalau ada yang naik gaji, ada yang sampai loncat-loncat enggak? Wah, senang ya, jarang kan. Tapi sukacita dari Tuhan, kalau kita betul-betul sadar, itu kita bisa membawa kita untuk meloncat-loncat, bahkan dalam kondisi yang tidak kita inginkan sekalipun. Nanti kita bisa lihat. Oke, nah saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu saya sampaikan sebuah atau beberapa pertanyaan dasar
pertanyaan yang valid, pertanyaan yang maksudnya memang dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada gitu. Ini terjadi, kita bisa tanyakan ini dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu bahwa ketika kita berada di dalam sebuah kondisi yang sulit, kita berada di dalam masalah, mungkin ada yang berduka cita, mungkin ada yang menderita bahkan ya. Di sini puji Tuhan mengucap syukur kita bisa beribadah dengan baik, tapi ada banyak orang-orang percaya di muka bumi ini, di negara-negara yang lain, di mana mereka mengalami persekusi, mereka ditekan, mereka mengalami masa-masa yang berat. Nah kemudian ketika kita berada di dalam kondisi seperti ini, sama dengan damai, bisakah kita memiliki damai di hati kita? Apakah damai kita bergantung kepada apa yang kita alami? Bergantung kepada apa yang kita terima? Nah sama juga dengan itu, bagaimana dengan sukacita? Bisakah kita tetap mengalami atau memiliki sukacita di dalam hati kita di tengah-tengah kondisi yang seolah tidak baik? Begitu. Bisakah sukacita itu ada bersamaan dengan adanya masalah? Nah, kalau saudara pelajari firman Tuhan, saya tidak akan masuk lebih dalam. Ini bisa jadi satu khotbah sendiri, ada minimal 4 ayat di Alkitab dikatakan bahwa ketika engkau menjadi orang Kristen, engkau akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus katakan, ikut aku pikul salib. Di dalam dunia kamu akan mengalami yang namanya masalah, ada tekanan. Nah itu harus menjadi bagian tuh, itu salib Tuhan adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Yang banyak orang seringkali gak mengerti ketika kita baru lahir baru disampaikan bahwa oh Kristenan itu indah luar biasa. Tapi semakin kita dewasa, saya berdoa supaya gereja Tuhan juga bisa mengambil kasih karunia untuk memikul salib Kristus. Karena mau ikut aku, pikul salib. Yesus katakan seperti itu. Nah tetapi dalam kondisi ini, berarti setiap hari ini kita punya masalah, betul ya? Itu sederhana. Tidak ada yang lepas dari masalah, saya pun punya masalah, saya pun punya tekanan, saya pun punya pergumulan pribadi. Pertanyaan sederhananya, pertanyaan yang normal, bisakah sukacita itu berada bersama-sama dengan masalah? Begitu. Nah kalau kita tidak punya satu dasar yang kuat, maka kecenderungannya berarti secara sederhana berarti kita akan terus dirundung dalam masalah. Kita akan terus berada dalam kondisi di mana tidak ada sukacita. Berarti mungkin depresi, stres, sedih yang berlebihan dan bisa membawa kepada hal-hal yang lebih serius. Normal answer-nya secara manusia kita bisa bilang bahwa oh ya nggak bisa dong ya, betul ya. Gimana kita bisa bersukacita kalau lagi kena masalah, betul? Sederhana, secara manusia seperti itu. No one could possibly be happy in the midst of trouble or suffering. That's a normal question and normal answer. Bagaimana bisa punya masalah tapi bersukacita? Bagaimana bisa lagi kita berdoa dan kita buka donasi juga untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang terkena bencana. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah bencana? Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah adanya penyakit, lagi kanker yang ekstrim? Bisa nggak bersukacita? Bagaimana kita bisa bersukacita kalau kita sedang bersedih, kita sedang berduka, ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi. Bagaimana kita bisa bersukacita? Sukacita itu bisa ada di dalam hati kita. Mungkinkah seperti itu? Dalam pikiran kita sebenarnya secara manusia itu kayak minyak dan air. Apa kalau orang Indonesia bilang berarti nggak bisa bersatu ya. Nggak bisa disatuin, mau dikocok sekalipun bagaimanapun dia akan kepisah. Nah secara manusia dalam alam bawah sadar kita atau kita terlatih untuk seperti itu atau ini yang dunia berikan, yang dunia tanamkan bahwa sukacita dengan penderitaan, dengan masalah itu tidak bisa bercampur. Mungkin ya pastor, pikul salib di dunia ini kemudian tapi Yesus menjanjikan sukacita kekal, itu betul. Bahwa ada penderitaan di tengah-tengah dunia ini, tapi waktu kita selesai, nah kita akan mengalami sukacita yang kekal. Tapi masalahnya selama kita di dunia, mungkinkah, kembali pertanyaannya, sukacita itu bisa berada bersama-sama di dalam masalah, di dalam masa berat, di dalam masa berduka. Wah ini satu valid question yang kita perlu mengerti. Saya berdoa sungguh setiap jemaat Tuhan di sini boleh menjadi jemaat yang kuat dan ketika kita punya Yesus, benar-benar Yesus itu bekerja dalam hidup kita. Waktu Yesus lahir,
berarti damai itu lahir. Sukacita itu lahir. Menguasai kehidupan kita, menguasai perasaan kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh keadaan, kita tidak dikuasai oleh situasi, kita tidak bergantung kepada apa yang terjadi dalam diri kita, tetapi kita dilingkupi oleh damai dan sukacita yang kekal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kelahiran Yesus itu menjadi sebuah momen di mana sukacita kekal ini diberikan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar sukacita yang nanti di sorga, tapi ada sukacita untuk kita ketika kita berada di muka bumi ini, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang sedang kita alami. Ada amin. Oke. Joy in all circumstances. Nah, saya mau kasih beberapa contoh, kita lihat. Mungkin enggak? Kalau dibilang, kayaknya enggak mungkin. Bagaimana sukacita bisa berada bersama-sama atau bersatu gitu di dalam kondisi yang sulit. Yang pertama, di dalam kehidupan Paulus, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dari 2 Korintus, kita baca Paulus ini adalah orang yang mengalami, wah kayaknya hidupnya udah kapal karam, mau dibunuh, dilemparin batu, pokoknya wah dia udah paling menderita sedunia deh. Setelah Yesus Kristus yang menerima penderitaan fisik ya kalau saya lihat, adalah Paulus. Dia mengalami ketidakadilan, dia mengalami tekanan, dan ketika dia di penjara, dia menulis sebuah surat di dalam kitab Filipi, pasal 4 ayat 4, dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, tanda seru. Paulus bilang begitu. Rejoice, dia bilang, apa ini? Rejoice in the Lord always. Again, and I'll say rejoice. Wah, itu satu perintah, satu encouragement, satu exhortation, satu encouragement buat jemaat Tuhan pada waktu itu. Hei, kamu lihat nih. Aku dalam penjara, tapi aku mau katakan bahwa jangan sampai ketika engkau sedang mengalami tekanan, kamu gak bersukacita atau sukacitamu hilang. Lihat diriku, bersukacitalah. Rejoice in the Lord, always rejoice. Bersukacitalah senantiasa. Saudara lihat, Paulus di dalam keadaannya yang seperti itu, dia tidak hilang sukacitanya. Berikutnya, ketika Raja Daud, dia difitnah, dia berada dalam pelarian, karena dia dalam pengejaran, mau dibunuh gitu ya, oleh musuh-musuhnya. Dia menulis di Mazmur pasal 4 ayat 7 diungkapkan seperti ini, kalau bahasa Indonesianya itu ayat 8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Nah, saudara, kita renungkan firman Tuhan. You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. Bayangkan seorang petani itu punya nilai-nilai yang luar biasa ya. Mereka bekerja berbulan-bulan, setelah itu mereka akan panen. Dan ketika mereka panen, hasilnya bagus, hasilnya baik, buahnya bagus, besar, random, misalnya manis dan lain sebagainya. Wah, itu berarti senang banget ya. Uangnya juga banyak. Yang petani takutkan itu apa? Gagal panen. Wah, itu kegagalan yang luar biasa itu. Bahkan dari awal, dari pupuknya, pestisidanya mungkin, peralatannya semuanya, teknologinya udah disiapkan. Dan ketika panen, itu kalau zaman dulu saya dengar ya, di mana Indonesia tuh swasembada beras dan lain sebagainya. Dan orang yang panen pasti uangnya banyak. Benar gak? Betul ya? Pasti uangnya banyak karena panennya banyak. Semakin luas ladangnya semakin besar uangnya. Mereka pasti senang banget. Pasti bersukacita gitu. Tapi ini Daud bilang bahwa Tuhan menaruh sukacita lebih dari orang-orang yang kayaknya lagi panen. Wah, panen aja bisa, wah seneng banget, waduh iya deh, oke kayaknya hidup enak, tenang, jaminan untuk ke depan, beberapa bulan ke depan, pokoknya baik. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu lebih dari segalanya. Nah, kembali lihat bahwa Daud menyampaikan ini, bahwa di dalam kehidupan yang gak baik. Dia lagi dikejar-kejar, dia mau dibunuh, tetapi tetap sukacita itu ada di dalam hatinya. Paulus ada dalam kondisi gak baik, dia bersukacita. Dia tetap memiliki sukacita, demikian juga dengan Daud. Dan satu lagi, ada Rasul Yakobus, dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, bahkan ini satu perkataan yang menarik, luar biasa. Ini hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu, dia katakan begini, saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Count it all joy, my brothers, when, nah ini titik. Anggaplah sebuah kebahagiaan ketika atau apabila kamu, nah dia nggak bilang apabila kamu dapat bonus, apabila kamu menyambut kelahiran anak yang pertama misalnya. Apabila kamu baru mendapatkan sesuatu, apabila kamu jalan-jalan kemana, liburan kemana, anggaplah kebahagiaan. Dia nggak bilang begitu, tapi dia katakan anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Dan bukan hanya pencobaan loh, tapi dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow, luar biasa. When you meet trials of various kinds, dibilang. Jadi udah trials pakai S berarti banyak pencobaannya dan pencobaannya macam-macam. Saya dan saudara kita punya pencobaan masing-masing. Dalam hidup kita pencobaan kita juga various kinds, betul? Ada di sini yang pencobaannya cuma satu, enggak. Tantangannya saya cuma susah bangun pagi aja. Wah, enggak, betul ya Dek ya. Itu aja, yang lainnya oke kok, enggak ada masalah, semuanya baik-baik. Wah luar biasa, luar biasa. Tapi Yakobus bilang begitu, kalau kamu jatuh dalam percobaan dan dalam percobaannya macam-macam, coba anggap aja kebahagiaan. Kalau ditanya, Bapak Sony gimana dalam masalah begini, gini, oh saya bahagia gitu ya. Wah ini kayaknya perlu dibawa ke satu tempat nih kayaknya, perlu diperiksa nih kayaknya rada-rada aneh, Yakobus mungkin aneh ya. Kan gitu, tapi dia bilang begitu. Saudara-saudaraku, dia bilang dengan penuh kasih, sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, count it as joy. Bersukacitalah ketika kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Nah ini bukan hanya sekedar perkataan yang istilahnya menyemangati, tapi sama seperti Paulus, sama seperti Daud. Saudara lihat di dalam banyak nabi-nabi Tuhan di dalam kitab-kitab yang lain, mereka memiliki sukacita bukan karena sekedar perkataan yang baik atau good quotes gitu ya. Tapi mereka memiliki hubungan dengan Tuhan dan mereka mengalami sukacita yang tidak bisa diperkatakan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan. Unspeakable joy, unthinkable joy, unexplainable joy. Can you explain someone in the midst of trials, in the midst of persecution, hardship, but their heart is still full of joy? This is unthinkable, unexplainable. Enggak, kayaknya gimana ya ini orang ya. Tapi ternyata, nah ini yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, dan itu ada di dalam momen Advent ini, dalam kelahiran Yesus Kristus, bahwa kita perlu bersukacita di dalam segala hal, setiap waktu, dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena sukacita kita tidak bergantung kepada semuanya itu. Tapi sukacita yang sejati yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan bahkan sukacita yang kita alami itu bukan hanya sekedar sukacita yang setelah atau after. Tapi sukacita yang bersama, sukacita yang sekarang, yang sementara kita mengalami sesuatu, sementara kita berada di dalam sesuatu hal yang buruk, yang berat, yang gak gampang, sukacita itu bisa tetap ada. Itulah sukacita yang Tuhan tawarkan buat setiap kita. Yang ada dalam pribadi Yesus Kristus. So, unthinkable joy, unexplainable, unspeakable joy, itu adalah sukacita yang seperti arti dari kata itu sendiri ya. Itu yang tidak bisa dibayangkan oleh nalar manusia. Tapi sebenarnya sukacita itu bisa berlaku di dalam hati kita. Wah ini luar biasa saudara. Saudara tidak bisa membayar orang untuk mendapatkan sukacita seperti ini. Engkau bisa melakukan sesuatu, berusaha mendapatkan sukacita. Tetapi hanya sukacita yang dari Tuhan, yang sejati, yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yang bisa menguasai hatimu. Mari kita lihat satu firman Tuhan. Ini satu firman yang luar biasa. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Mari kita renungkan sama-sama ya, kita baca perlahan-lahan. Oke. Firman Tuhan bilang begini,
Saya baca bahasa Indonesianya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, dalam English Standard Version, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Saudara perhatikan bahwa di sini ada fullness of joy. Joy that is so full. And then pleasures yang forevermore. Dan ini kita, mungkin saya pikir tadi malam ya, saya sambil renungkan, di Indonesia kan ada kata plesir ya. Plesir itu apa? Tahu yang baru jalan-jalan ya. Mungkin plesir itu dari kata pleasure kali ya. Jadi karena plesir itu memberikan pleasure. Ya benar sih, setuju nggak? Setuju dong, jalan-jalan kan bikin kita senang. Tapi di sini dibilang pleasures forevermore. Jadi ada sukacita, senang gitu. Kan kalau kita liburan senang ya, wah kunjungan ke tempat baru, makan makanan yang baru atau yang udah dikangenin, senang. Tapi setelah itu ya tahun kemarin ya berhenti, tahun kemarin kita pengen lagi ya, pengen jalan-jalan lagi, pengen makan lagi dan itu yang kita kejar gitu. Kita pengen mengejar pleasure lagi, ingin lagi merasakan lagi dan gak salah. Bahkan saya encourage jemaat Tuhan terutama yang menikah sekali waktu atau setahun sekali lah. Tinggalin anak, titipin anak, kalau bisa pergi berdua, jangan ada siapapun. Jadi bukan papa mama, bukan kamu ibu rumah tangga yang nyuci, saya yang ganti oli mobil dan lain sebagainya, tapi hanya suami dan istri have a quality time, pergi bersama-sama ngobrol tanpa pikiran anak. Maksudnya anaknya udah tahu ada di tangan yang tepat gitu ya, untuk kualitas dari pernikahan. Nah di sini tapi dibilang pleasures forevermore, yang apa? Nikmat senantiasa, yang berkepanjangan, yang tidak habis-habisnya. Dan di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Nah, saudara mari kita lihat, Daud dia menerima sebuah sukacita, dia mengalami sukacita yang luar biasa sepanjang kehidupannya. Tadi kita udah lihat ya, bahkan dalam masa gak gampang pun, dalam dikejar-kejar loh, mau dibunuh loh, dia tetap bersukacita. Dan memang bukan hanya sukacita kekal yang Tuhan janjikan buat kita, tapi sukacita yang bisa kita alami ketika kita hidup di muka bumi ini. Maksudnya apa? Firman Tuhan. Kalau saudara lihat di sini yang pertama, kita lihat bahwa ada sebuah jalan yang menuntun kepada sukacita di hadapan Allah. Dan sukacita itu dinamakan jalan kehidupan. Jalan itu adalah jalan kehidupan. Ya, kan dikatakan bahwa engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Dalam terjemahan lain dikatakan, engkau yang memberitahukan kepadaku sebuah jalan kehidupan yang membawa kepada sukacita. So, sukacita itu ada di satu titik atau di satu tempat. Nah kemudian ada jalan untuk mendapatkan sukacita yang sejati. Manusia berusaha mencari sukacita dan damai yang berbeda dengan sukacita yang Tuhan sediakan. Dan sukacitanya tidak berlangsung lama, hanya sementara. Nah di sini firman Tuhan kita bisa mengerti bahwa sukacita itu ada di dalam yang namanya hadirat Tuhan. Di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Di hadirat Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan itu kan when we are in the presence of God, we feel God's presence, we are together with God, we can feel His strength, His love. Kita merasakan pelukan Tuhan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita menyadari keluar biasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita begitu. Nah termasuk di dalamnya ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita bisa menerima atau merasakan mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Dan jalannya itu apa? Melalui Tuhan itu sendiri. Bukan hanya di dalam hadirat itu kalau bahasa yang sederhana mungkin bukan hanya, sebenarnya hadirat itu lebih dari suasana ya. Saudara suasana menyenangkan, wah kemudian selesai ya sudah. Itu Walt Disney itu luar biasa, dia bilang the happiest place on earth. But you need to understand there is a difference between happiness and joy.
Ada perbedaan antara hanya senang, happy, dan sukacita. Happy itu ya kalau lagi wah festif, apa semuanya kita senang. Tapi sukacita ini loh, yang ada di dalam hati, yang menguasai kehidupan kita, yang bisa membawa kita bahkan bisa tetap berdiri, tetap tersenyum di tengah-tengah kondisi yang berat sekalipun. Nah, sukacita yang Tuhan berikan ini, saudara perhatikan, itu adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Dibilang. Wah, berarti apa ya? Membual-bual kalau air itu sampai keluar. Itu yang sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah-limpah. Bukan sukacita yang hanya 99% atau 99,9999 dan kurang 0,1%. Bukan sukacita yang sedikit, bukan sukacita yang sebagian, bukan sukacita yang tidak sempurna, bukan sukacita yang hilang, kemudian muncul, kemudian hilang lagi, kemudian muncul lagi bergantung kepada keadaan. Tetapi sukacita Tuhan, sukacita yang ajaib, sukacita yang tidak terbayangkan tadi, yang tidak bisa digambarkan, yang penuh, yang tidak akan bisa pudar, bahkan dalam kondisi apapun, itulah yang disediakan Tuhan buat kita. Wah, kita mengucap syukur ya, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Saudara, kalau dikatakan Yesus hidup, itu maksudnya apa? Ketika kita hidup dalam Tuhan, dan Tuhan hidup dalam diri kita, berarti apa ya, karakter Kristus atau ingredients yang ada di dalam Tuhan, itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kita dikuasai damai, kita dikuasai sukacita yang bukan semu, bukan yang dari dunia. Itu tidak apa-apa, yang dunia tawarkan kita bisa miliki, itu penting, itu bagus. Tapi ketika kasih atau sukacita atau damai, pengharapan yang dari dunia pudar, seharusnya kita tidak kehilangan semua itu. Karena Yesus menjadi sumber dalam hati kita. Dan di dalam Tuhan ada damai, pengharapan, dan sukacita yang sejati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman ini bilang bahwa engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, Tuhan inilah yang menjadi penunjuk jalan buat kita. Yesus adalah pribadi yang membawa kita kepada sukacita yang sesungguhnya. Untuk itulah Yesus lahir. At your right hand are pleasures forevermore. Dan setelah itu ini bicara juga tentang bagaimana Bapa di surga memerintah dengan tangan kanannya. Jadi Daud dia yakin dan percaya bahwa kehidupannya itu akan memiliki sebuah jaminan dalam kehidupan kekekalan, sukacita bersama dengan Tuhan, tetapi dia juga mengalami sukacita yang ketika dia berada di muka bumi ini. Dan itu yang menjadi bagian kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita fokus tentang sukacita, kita sadari ya bahwa yang pertama, kita dapat bersukacita karena Tuhan. Betul? Bukan karena kejadian. Bukan karena hanya dapat hadiah, ini banyak nih hadiah. Tapi bukan tidak berhenti sampai di situ, tapi karena Tuhan. Karena ada Tuhan yang lahir. Kelahiran Tuhan memberikan sukacita. Wah, kalau Tuhan tidak lahir, wah, sukacita kita, ya kita akan capek terus berusaha untuk mencari sukacita, kedamaian, pengharapan. Tapi Yesus lahir, Yesus memberikan sukacita yang sejati. Kemudian dari situ juga Yesus adalah sumber sukacita kita. Saudara, mengapa penting kita datang kepada ibadah, di ibadah? Firman Tuhan katakan jangan neglect, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu kita bicara ada hadirat Tuhan di sana, waktu kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, dan di dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu bekerja. Ya, engkau datang dengan masalah, betul. Kita punya masalah, betul. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita bisa digantikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Setelah itu oke, pulang masalahnya hilang? Enggak, masih ada tetap. Tapi waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapinya dengan perspektif yang berbeda. Dengan cara pandang yang berbeda. Dengan sikap hati atau attitude yang berbeda. Dan itu akan menentukan keputusanmu dan akan menentukan hasil yang akan engkau miliki atau engkau nikmati. Jadi kita bersukacita karena Yesus dan Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita tetap berada di dalam sumber itu
Dan sukacita juga diberikan untuk Tuhan. Bahwa ketika kita bersukacita, orang bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi firman yang kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang menjadi berkat bagi orang lain dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau tutup dengan ayat ini. Yang menjadi tema bagian dari tema kita tahun ini. Unshakable. Kita tahun ini bicara dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 dan ayat 2 dikatakan begini. Kalau saudara bisa kita baca sama-sama ya, bahasa Indonesianya dulu, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, dikatakan, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kembali Advent adalah momen kita menantikan kelahiran Yesus Kristus. Dan biar Yesus boleh lahir di hati kita. Apa yang kita bisa ingat dalam kelahiran Yesus? Bahwa kelahiran Yesus adalah satu titik awal istilahnya. Sebenarnya bukan awal juga karena memang sudah dinubuatkan ya. Tapi ini adalah penggenapan janji Tuhan bahwa akan dikirim seorang manusia yang akan lahir untuk menebus, untuk mati buat setiap dosa-dosa kita. Jadi Yesus, dia menjalani semuanya. Dia memikul semuanya. Dan ketika Yesus menjalani semuanya, dia memikul salib, dia disesah, dia mengalami banyak hinaan, jadi penderitaan dari psikologis, juga jasmani, dari roh juga sepertinya berat. Tapi Yesus penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Yang dia alami mungkin tidak baik, tapi dia tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah akan memberikan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anakku itu akan ditebus dari dosa-dosa mereka. Dan aku akan bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi bagian kembali seperti pada waktu awal, berada di dalam kerajaan sorga bersama-sama. Wah, sukacita itu yang menjadi bukan hanya motivasi, tetapi yang benar-benar menguasai kehidupan perjalanan Yesus. Ketika saya bayangkan dia jatuh, dia disiksa, dia memikul salibnya sampai mati di kayu salib, tetap di dalam hatinya, tetap ada sukacita yang sejati yang dari Bapa. Wow, luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, sukacita inilah sukacita yang tidak bisa dibatasi ruang, tidak bisa dibatasi dengan waktu. Sukacita yang melebihi pikiran kita, sukacita yang bekerja di dalam diri kita di luar bayangan atau di luar ukuran kita. Kita tidak bisa takar sukacita yang dari Tuhan, yang ada di dalam pribadi Yesus yang lahir bagi setiap kita pada momen Advent ini. So, apakah kita mau menerima sukacita yang dari Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Lord, we thank you, God. We thank you for the birth of our Lord Jesus Christ. For with you, God, you are offering, it comes with joy, unspeakable joy, unthinkable joy, unimaginable joy, unexplainable joy. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami bahkan baca firman Tuhan, kalau kami renungkan firman Tuhan, sepertinya tidak bisa diterima dengan nalar kami bahwa bagaimana mungkin, apakah itu Paulus atau Daud atau Yakobus dan banyak lagi nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka bisa tetap bersukacita di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, di tengah-tengah kondisi yang bahkan sangat berat. Tapi itulah sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam setiap kondisi mereka,
Mungkin ada sisi-sisi, ada hal-hal yang bahkan pasangan mereka pun tidak tahu atau mereka tidak bisa mengungkapkan. Orang yang terdekat sekalipun tidak bisa merasakan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengetahui setiap kami. Engkau mengetahui bahkan setiap helai yang jatuh dari kepala kami, rambut yang jatuh dari kepala kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, biar pagi ini sukacita Tuhan, sukacita yang sejati itu boleh memenuhi hati setiap jemaat Tuhan. Sehingga kami tidak pulang dengan kondisi yang sama, kami tidak pulang dengan beban yang sama, tetapi boleh ada satu kesegaran yang baru di dalam Tuhan, ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada sukacita yang penuh yang menjadi bagian dari setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, biar jemaat Tuhan dalam momen Advent ini, dalam momen Natal khususnya tahun ini Tuhan, kami boleh lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan, kami boleh semakin kuat, teguh, unshakable Tuhan. Di dalam pengharapan, di dalam damai, dan di dalam sukacita yang dari Tuhan. Dimeteraikan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.